Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di dalam refleksi bacaan hari Minggu, dan kali ini kita akan baca bersama-sama dari bacaan liturgi Minggu 22 Agustus 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua 24 ayat 1 dan 2a, 15-17, lalu 18b. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguruskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka,
Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Teman-teman semuanya, bacaan-bacaan hari ini memperlihatkan tentang bukan saja bagaimana kita diundang untuk setia kepada Tuhan, tetapi terlebih bagaimana kesetiaan itu juga terungkap, tampak, terlihat lewat hubungan suami dan istri. Maka bagi semua pasangan suami istri atau bagi semua jomblo yang ingin menikah satu hari nanti, pesan hari ini sangat-sangat penting. Pada kitab Yosua, Tuhan memperlihatkan bagaimana Yosua dan seisi rumahnya itu setia kepada dia, kepada Tuhan. Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pernyataan yang jelas, yang kemudian menginspirasi seluruh bangsa Israel. Lalu mereka pun juga membuat pilihan untuk setia tunduk pada Tuhan. Bacaan Injil memperlihatkan kepada kita bahwa ikut kepada Tuhan itu tidak mudah. Karena seringkali mungkin ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Kadang-kadang kita suka lihat ada pengikut Kristus yang tidak suka sama ajaran Kristus. Waktu gereja mengajarkan sesuatu, gereja yang kita percaya dituntun oleh Yesus kepada seluruh kebenaran. Waktu gereja mengajarkan sesuatu, kadang-kadang ada umat yang menolak. Kita memilih apa yang nyaman bagi diri kita sendiri. Tetapi kalau kebenaran yang diwartakan itu bertentangan dengan gaya hidupku, maka aku bersungut-sungut. Begitu juga Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Lalu banyak dari murid-murid berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Maka akibatnya kita lihat pada bacaan Injil, saya baca, mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Waktu murid-murid meninggalkan Yesus karena ajaran Yesus yang sukar dipahami atau sukar diterima, Yesus bukannya meralat lalu memanggil mereka kembali karena dia takut kehilangan pengikut. Tapi Yesus justru berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dengan kata lain, Yesus tetap menantang pengikut-pengikutnya untuk setia pada kebenaran, walaupun kadangkala ajaran kebenaran itu sukar dipahami atau sukar diterima. Dengan kata lain, Yesus menantang kesetiaan mereka, tetapi sekaligus mengundang mereka untuk memahami. Ini loh artinya ikut aku. Tidak mudah. Maka ada harga yang harus kamu bayar. Mungkin gaya hidupmu yang harus berubah, mungkin caramu melakukan sesuatu. Paulus kemudian memperlihatkan bagaimana undangan untuk setia kepada Tuhan ini ditampakkan lewat hubungan suami istri. Seperti halnya suami itu mengasihi istri, begitu pula Kristus mengasihi. Jadi suami mencintai istri itu mau menampakkan Kristus yang mengasihi jemaat. Begitu juga
waktu istri diundang untuk tunduk kepada suami, itu adalah sebetulnya undangan yang menggambarkan bagaimana jemaat dipanggil untuk taat kepada Yesus. Nah, kita tahu suami dan istri itu kekal, gak ada perceraian. Kenapa? Karena Kristus itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Sehingga dengan demikian, suami dan istri itu gambar kesetiaan satu sama lain. Kristus kepada jemaat dan jemaat kepada Kristus. Suami kepada istri itu harus seperti Kristus kepada jemaatnya. Yesus itu menjadi roti bagi jemaat, artinya mengorbankan diri demi jemaat. Maka kalau suami dipanggil untuk mengasihi istri dan memimpin istri, artinya suami itu dipanggil untuk mengorbankan hidupnya bagi istrinya. Begitu pula istri dipanggil untuk setia pada suami. Maka teman-teman semuanya, khususnya para pasangan suami istri atau para jomblo yang ingin menjadi suami istri, mari kita belajar dari hubungan Kristus dan mempelainya. Bagaimana Yesus mencintai jemaat dan mengundang jemaat untuk setia pada Yesus. Karena lewat kesetiaan Kristus dan jemaat, begitu pula suami istri dipanggil untuk menampakkan cinta ilahi Kristus dan mempelainya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.